Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Herlina Asmawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, masih bersemangat belajar, dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kelas 9 semester ganjil bab 5 listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang kedua ini, materi kita adalah hantaran listrik. Buku yang kita gunakan adalah buku siswa Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP dan MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018, dan materinya terdapat pada halaman 205 sampai 211. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah 1. Mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. 2. Menyelidiki jenis zat cair yang dapat menghantarkan arus listrik. 3. Menggambarkan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar. 4. Menggambarkan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan luas penampang kawat penghantar. 5. Menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar dan luas menampang kawat penghantar. 6. Membandingkan hasil percobaan tentang besar hambatan listrik pada kawat penghantar dengan rumus besar hambatan listrik pada kawat penghantar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran. Baiklah anak-anak, sebagai tahap awal materi kita, coba perhatikan benda-benda di sekitarmu seperti pada gambar berikut ini. Nah, dari bahan ini, bahan-bahan manakah yang dapat menghantarkan listrik dan yang tidak dapat menghantarkan listrik? Nah, agar mengetahui jawabannya, silakan kalian lihat percobaan berikut ini. Alat yang dibutuhkan untuk menguji bahan yang bisa menghantarkan listrik dan bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Ada 2 buah baterai, ada 3 buah kabel penghubung yang telah dilengkapi dengan penjepit buaya, dan ada 1 buah bola lampu kecil. Bahan-bahan yang akan diuji adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti kunci, aluminium foil, pensil yang terbuat dari kayu, penghapus pensil, timah, dan isi pensil. Perlu kalian tahu, bahan yang digunakan untuk membuat kunci yaitu besi. Bahan yang digunakan untuk membuat aluminium foil yaitu aluminium, dan bahan yang digunakan untuk isi pensil yaitu karbon. Selanjutnya bahan-bahan ini kita hubungkan dengan kabel. Jika bahan ini dihubungkan dengan kabel, lampu menyala, itu berarti bahan ini bisa menghantar listrik. Dan jika bahan ini dihubungkan dengan kabel, lampu tidak menyala, berarti bahan ini tidak bisa menghantarkan listrik. Kita coba mulai dari kunci. Perhatikan lampunya bisa menyala, ini menandakan bahwa kunci bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya kita coba lagi dengan aluminium foil. Perhatikan lampunya menyala dan nyalanya lebih terang dari besi. Selanjutnya kita coba timah. Perhatikan lampunya juga bisa menyala, berarti timah juga bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya kita coba karbon. Perhatikan lampunya bisa menyala, berarti karbon juga bisa menghantarkan listrik. Coba perhatikan lampunya menyala lebih redup. Selanjutnya kita coba penghapus pensil. Perhatikan lampu tidak bisa menyala. Ini menandakan bahwa penghapus pensil tidak bisa menghantarkan listrik. Kita coba lagi pensil yang terbuat dari kayu. Perhatikan lampu tidak bisa menyala. Berarti pensil yang terbuat dari kayu ini tidak bisa menghantarkan listrik. Dan inilah bahan-bahan yang bisa menghantarkan listrik, dan ini adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik.
Nah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan bahan untuk mengantarkan listrik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu konduktor listrik, isolator listrik, dan semikonduktor listrik. Selanjutnya kita akan mempelajari apa sih perbedaan konduktor listrik, isolator listrik, dan semikonduktor listrik. Pertama, kita mulai dari konduktor listrik. Bahan-bahan yang dapat mengantarkan listrik dengan baik disebut konduktor listrik. Nah, selain besi, aluminium, dan timah, ternyata konduktor listrik lainnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ada tembaga, emas, baja, raksa, kuningan, dan perak. Perlu kalian tahu, perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik. Tetapi karena harganya mahal, sehingga tembaga yang paling efektif dan efisien untuk dipakai. Dan pada umumnya, tembaga inilah yang sering digunakan sebagai bahan untuk membuat kabel listrik. Selanjutnya, isolator listrik. Bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut isolator listrik. Oleh sebab itu, bahan yang terbuat dari isolator biasanya digunakan sebagai penyekat atau pembungkus bahan konduktor atau semikonduktor. Seperti dapat kita lihat pada kabel yang dilapisi isolator di luarnya. Hal ini tentu sangat bermanfaat sehingga kita tidak tersengat arus listrik. Nah, ini adalah contoh isolator listrik. Selain karet, kayu, ternyata gelas atau kaca, plastik, keramik, kain, wol, gabus, kertas juga termasuk isolator listrik. Selanjutnya yang ketiga, semikonduktor listrik. Semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat konduktor. Nah, ternyata karbon adalah salah satu contoh semikonduktor listrik. Contoh semikonduktor listrik lainnya adalah silikon dan germanium. Biasanya semikonduktor listrik banyak kita temukan pada komponen elektronika yang terbuat dari silikon dan germanium, seperti transistor, dioda IC, dan sebagainya. Nah, ini adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan germanium dan silikon. Tidak hanya benda padat seperti tembaga dan perak, zat cair pun ada yang dapat menghantarkan arus listrik dan ada juga yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya larutan garam dan larutan gula. Larutan garam merupakan salah satu jenis elektrolit karena dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan gula disebut sebagai non-elektrolit karena tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, untuk membuktikan bahwa garam merupakan larutan elektrolit dan gula merupakan larutan non-elektrolit, silakan kalian lihat percobaan berikut ini. Nah, anak-anak, inilah rangkaian alat yang digunakan untuk menguji apakah larutan garam dan larutan gula bisa mengantarkan listrik. Ada 4 buah baterai yang sudah Ibu rangkai seperti ini. Ada 3 buah kabel penghubung, ada 1 buah bola lampu kecil, dan ada 2 buah paku yang akan dicelupkan ke dalam larutan garam dan larutan gula. Selanjutnya kita coba mencelupkan kedua paku ini ke dalam larutan gula. Pastikan kedua paku ini dalam keadaan tidak bersentuhan. Kalian lihat, lampu tidak menyala, berarti larutan gula ini tidak bisa mengantarkan arus listrik. Selanjutnya kita coba lagi mencelupkan kedua buah paku ini ke dalam larutan garam. Nah, coba kalian lihat apa yang terjadi. Lampu bisa menyala. Ini berarti larutan garam merupakan salah satu jenis elektrolit yang bisa mengantarkan arus listrik. Selanjutnya perlu kalian tahu, pada dasarnya setiap komponen listrik memiliki nilai hambatan. Misalnya, hambatan pada lampu atau hambatan pada resistor. Fungsi hambatan adalah membatasi arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Nah, kali ini kita akan membahas nilai hambatan pada kawat penghantar atau konduktor.
Setiap alat listrik pasti memerlukan kawat penghantar untuk menghubungkan antara sumber tegangan dengan alat listrik tersebut. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar. Yang pertama adalah hambatan jenis dari bahan kawat tersebut, kedua panjang kawat, dan ketiga luas penampang kawat. Untuk lebih memahami pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap besarnya nilai suatu hambatan, kita akan membahasnya satu persatu. Faktor yang pertama yaitu hambatan jenis kawat. Perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Terdapat 3 jenis kawat penghantar yaitu karbon, baja, dan tembaga, yang masing-masing dihubungkan pada sebuah lampu. Diperoleh jika kawat penghantar terbuat dari karbon, maka nyala lampu akan redup. Jika kawat penghantar terbuat dari baja, maka nyala lampu akan sedang. Dan terakhir, jika terbuat dari tembaga, maka nyala lampu akan terang. Jika kita perhatikan nilai hambatan jenis dari ketiga kawat tersebut, diperoleh nilai hambatan jenis tembaga memiliki nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan karbon dan baja, sehingga nyala lampu akan terang karena nilai hambatan jenisnya sebesar 1,72 kali 10 pangkat min 8. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil hambatan jenis suatu kawat penghantar, semakin kecil pula nilai hambatan yang dihasilkan, sehingga arus listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Faktor yang kedua yaitu panjang kawat. Ketika kawat penghantar panjang, maka nyala lampu akan redup. Sebaliknya, ketika kawat penghantar pendek, maka nyala lampu akan terang. Artinya, semakin panjang suatu kawat penghantar, maka semakin besar nilai hambatan yang dihasilkan. Faktor yang ketiga yaitu luas penampang kawat. Kawat penghantar yang tipis dapat menyebabkan lampu akan redup. Ketika kawat penghantar lebih tebal, maka nyala lampu lebih terang. Itu artinya, semakin besar luas penampang kawat penghantar, semakin kecil nilai hambatan yang dihasilkan. Nah, anak-anak, selain dibuktikan dengan nyala lampu, pengaruh panjang dan luas penampang kawat penghantar terhadap besar hambatannya juga bisa dibuktikan pada percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu multimeter digital atau ohmmeter, kawat tembaga dengan panjang dan diameter atau luas penampang yang berbeda. Langkah pertama, kita atur dulu selektor pada ohmmeter ke arah hambatan dengan nilai 200 ohm. Selanjutnya kita ukur besar hambatan kawat tembaga ini dengan diameter atau luas penampang yang sama dan panjang kawat yang berbeda. Kita coba dengan ukuran kawat yang lebih pendek. Pastikan saat mengukur kawat tembaga ini tidak bersentuhan dengan tangan kita dengan membengkokkan kedua ujung kawat ini. Kemudian kita kaitkan penghubung ohmmeter pada ujung kawat tembaga ini. Nah, pada ohmmeter terbaca besar hambatan kawat ini sama dengan 2,4 ohm. Selanjutnya kita coba yang lebih panjang. Nah, pada ohmmeter terbaca besar hambatan kawat ini sama dengan 2,5 ohm. Selanjutnya kita coba mengukur besar hambatan kawat ini dengan panjang yang sama dan diameter atau luas penampang yang berbeda. Kita coba dengan luas penampang yang lebih kecil. Pada ohmmeter terbaca besar hambatan kawat ini sama dengan 2,4 ohm. Selanjutnya kita coba dengan luas penampang yang lebih besar. Nah, pada ohmmeter terbaca besar hambatan kawat ini sama dengan 2,3 ohm. Nah, dari percobaan ini bisa kita simpulkan semakin panjang kawat penghantar, semakin besar pula nilai hambatannya. Sebaliknya, semakin besar luas penampang kawat penghantar, semakin kecil nilai hambatannya. Selanjutnya, grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Dan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan luas penampang kawat bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan analisa yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan rumus hambatan suatu kawat penghantar yaitu
R sama dengan Rho dikali L dibagi A, di mana R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat dalam satuan ohm meter, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, dan A adalah luas menampang kawat dalam satuan meter persegi. Baiklah Nana, setelah kalian memahami tentang materi yang Ibu sampaikan tadi, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang Ibu siapkan. Pertama, disajikan gambar beberapa bahan. Apakah semua bahan di atas dapat mengantarkan arus listrik? Berikut soal kedua, buatlah grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat. 3. Amati pada grafik bagaimana hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat. 4. Buatlah grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan luas menampang kawat. 5. Amati pada grafik bagaimana hubungan antara besar hambatan listrik dengan luas menampang kawat. Berikutnya ini ada peta pikiran, silakan kalian lengkapi titik-titiknya. Baiklah anak-anak, dari serangkaian kegiatan, percobaan, dan paparan materi yang Ibu sampaikan tadi, mari kita ambil kesimpulan bersama. Setiap bahan memiliki kemampuan daya hantar listrik yang berbeda-beda. Kemampuan bahan atau kawat penghantar untuk menghantarkan listrik tergantung dari besar hambatan, dan besar hambatan kawat penghantar dipengaruhi oleh hambatan jenis kawat, panjang kawat, dan luas menampang kawat. Nah anak-anak, dari paparan materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian bisa memahami? Ibu berharap semoga kalian bisa memahami dan semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Jumpa lagi kita di pertemuan ketiga pada materi rangkaian listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.